Siraman manis darurat Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Para sahabat Al-Aqsa sekalian, para pecinta Baitul Maqdis yang dirahmati oleh Allah dan keluarganya, Masya Allah, umatnya, masyarakatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini 22 Ramadan 1441 Hijriah kita bertemu kembali. Kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Fawzil Adzim, kakak kita, guru kita semua, insya Allah. Nanti kita bincang santai tentang bagaimana peradaban Islam ini dibangun dari unit-unit yang kita anggap sepele tapi sangat penting, yaitu keluarga. Dan bahkan juga di dalam keluarga ada pribadi-pribadi yang perlu kita perhatikan. Begitu ya Mas ya? Saya manggil pun Mas Mawon gitu. Ya, sebagaimana saat kita ngopi. Iya, jadi ingat waktu kita lesehan di garasi. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, Mas Fawzil, ini banyak ini di WA atau di pertemuan langsung atau di media sosial, teman-teman, Bapak Ibu, baik yang senior maupun pasangan muda tanya tentang gimana melahirkan anak-anak sehebat Muhammad Al-Fatih, segagah Salahuddin Al-Ayyubi. Tokoh-tokoh hebat itu disebut. Gimana ini, Mas? Itu yang paling menyedihkan buat saya. Oh, menyedihkan malahan. Menyedihkan. Loh, kalau yang kita mau lahirkan itu Muhammad Al-Fatih, kalau yang mau kita lahirkan itu Salahuddin Al-Ayyubi, loh yang mau jadi Aqsam Suddinnya siapa? Yang mau jadi Nuruddin Zangkinya siapa? Jadi kalau kita itu masih berpikir bintang, bagaimana anak kita menjadi bintang, dan kita didik mereka to be number one, untuk menjadi yang paling tampil di muka, artinya peradaban Islam itu masih jauh. Loh, padahal kan mereka ini memang tokoh-tokoh yang perlu kita teladani, Mas. Bayangkan punya anak seperti Salahuddin, bayangkan punya anak seperti Muhammad Al-Fatih. Orang tua mana yang nggak bangga punya anak-anak seperti itu? Salahuddin Al-Ayyubi memerlukan waktu tidak terlalu lama dibandingkan Muhammad Al-Fatih, kurang dari 100 tahun, tetapi penyiapannya bukan hanya oleh satu generasi, bukan hanya oleh keluarganya. Dimulai dari kegelisahan Imam Al-Ghazali melihat keadaan saat itu yang orang menyangka sedang di puncak-puncak peradaban, tapi Imam Al-Ghazali gelisah, memikirkan nasib Baitul Maqdis. Sebentar, apakah Imam Al-Ghazali ini sempat ketemu dengan generasinya Salahuddin ini? Jadi perlu waktu 96 tahun. 96. Jadi belum lahir ya sebenarnya. Jauh sebelum lahir, Dan tentu saja saat itu belum dicanangkan siapa nanti yang akan mengambil. Melainkan tiap-tiap orang itu mengambil bagiannya. Selama kita masih mempersiapkan a single one, satu orang saja, yang paling banyak disebut nanti di masa-masa ketika kita sudah meninggal dunia, maka itu artinya kita tidak sedang mempersiapkan peradaban Islam, kita tidak sedang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita sedang membangun kemasyhuran bagi kita dan keluarga kita. Padahal hubbus syuhur, cinta popularitas, apapun bentuknya, ra'sul khati'ah. Ra'sul khati'ah itu induk, biang dari segala keburukan. Biang segala keburukan. Jadi menjadi bintang, pengen jadi bintang itu bisa jadi sumber masalah. Yang kita perlukan ialah melahirkan orang-orang, dan itu dimulai dari kita berupaya untuk menjadi seperti itu, serendah apapun kadarnya, tetapi kita melahirkan orang-orang, melahirkan anak-anak, yang nanti anak-anak kita mudah-mudahan melahirkan yang lebih baik lagi, agar mereka ini dapat mengambil peran apapun bidangnya, dapat mengambil fardu kifayah sekecil apapun bentuknya, walaupun tidak nampak di permukaan, tidak banyak diliput, tidak masuk publikasi, tetapi mereka ini mengambil bagian penting dari sejarah ini,
mengambil bagian penting dari amanah Allah Subhanahu wa taala ini. Contohnya, ada orang, ini perlu kita ambil pelajaran. Ada orang yang mereka ini dijaminkan tidak akan terkena siksa api neraka. Mereka ini bukan orang yang menangis karena Allah, bukan. Dan mereka ini bukan orang yang mati dalam medan peperangan berjihad fisabilillah, bukan. Tetapi mereka ini adalah orang yang begadang. Tetapi bukan berarti kalau anak kita suka begadang. Anak muda suka itu begadang. Sampai ada lagunya ya. Nah, mereka bergadang dengan tujuan yang sangat kuat. Mereka begadang untuk berjaga, mereka begadang dengan ilmu, dan mereka begadang untuk niat yang lurus. Mereka adalah para murabitun, orang yang bersiaga, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang yang tak tampak, mereka orang yang tak terlihat. Artinya, kalau cara berpikir kita masih bagaimana melahirkan seorang Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana kita melahirkan seorang Muhammad Al-Fatih, maka kita bukan sedang membangun kejayaan agama kita, melainkan kita sedang berusaha membangun kejayaan diri kita sendiri. Sungguh Muhammad Al-Fatih tidak akan menjadi Al-Fatih, menjadi sosok pembebas yang meraih kemenangan sekiranya pasukannya bukan pasukan terbaik. Dan artinya ini bukan hanya melibatkan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ibarat kita membuka lahan perkebunan yang sangat luas bernama perkebunan peradaban. Ini memerlukan masa yang sangat panjang. Dari masa kakek-kakek buyutnya, bukan cuma kakek buyutnya, tapi kakek-kakek buyutnya, dari Ertugrul hingga kepada dirinya memerlukan waktu 200 tahun lebih, 240 tahun lebih. Artinya di situ ada proses pewarisan idealisme, ada proses semangat juang yang berkesinambungan. Dan bapaknya Muhammad Al-Fatih mencontohkan bahwa yang paling berharga baginya bukanlah tampuk kekuasaan itu. Dinaikkan anaknya, kemudian diturunkan lagi, dinaikkan lagi, kemudian diturunkan lagi. Artinya bukan kedudukan itu yang penting. Nah, hari ini kita sedih. Orang tua yang difikirkan Muhammad Al-Fatih, tapi bukan Islamnya. Yang dipikirkan bagaimana melahirkan sosok-sosok bintang, tetapi bukan kualitasnya. Apakah ini berarti sebenarnya yang kita perlu pikirkan itu menyiapkan satu generasi atau satu gimana? generasi. Satu generasi. Dan satu generasi ini tepatnya bukan satu generasi. Yang perlu kita pikirkan ialah bagaimana kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan apapun yang penting. Bagaimana kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan yang setelah kita ilmui, kita tekuni dengan sangat mendalam, kita telaah dengan matang. Inilah yang paling mendesak, inilah yang paling diperlukan. Dalam soal mendidik anak misalnya, pesan Allah bagaimana? Falyattaqullah, takwa. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita mengenai nasib generasi sepeninggal kita. Kita disuruh takut. Surat apa ini? An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha, dan hendaklah takut. Ini sendiri sudah perlu kita renungkan. Kenapa? Karena hari ini banyak suruh takut ya? Takut. Dan di ayat ini ada dua kata takut kan? Kita biasanya kan kalau mikirin anak itu seneng, gembira. Kok ini malah Allah perintahkan takut ini? Malah sering kali. Nah, itu dia. Artinya kalau yang akrab dengan kita, yang kita pikirkan ini masih beda, berarti masih jauh. Kita perlu tune in dulu. Kita perlu sesuaikan. Agar kita tidak menjadi orang yang takjub melihat, wow, positive thinking. Selagi kita masih takjub seperti itu, bukan menjadi orang yang takjub dan bukan juga menjadi orang yang skeptis, tetapi yang diperlukan ialah kita berpikir, kita bersikap, kita menyiapkan anak-anak maupun diri kita maupun keluarga kita sebagaimana yang dimaui, seukuran apapun yang kita sanggup, walaupun saat ini kita masih sangat jauh dari apa yang semestinya itu. Tadi perintah takut tadi itu sebenarnya untuk siapa, Mas? Orang tuanya? Untuk orang tua, pertama itu maknanya takut kepada Allah dalam makna khasyah. Karena di situ juga ada takut dalam makna khauf.
Allah perintahkan kepada para orang tua, wal yakhsha, hendaklah takut. Takut yang membuat kita berhati-hati dalam kaitannya dengan orang tua, takut yang membuat kita bersungguh-sungguh, takut yang membuat kita senantiasa mengevaluasi cara kita, pendekatan kita mengenai apa yang kita lakukan. Takut dalam hal apa? Wal yakhshal ladzina kalau taraku meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, keturunan. Artinya kalau kita berbicara mengenai ini, maka sesungguhnya ini sangat diperlukan untuk menyiapkan bukan hanya satu generasi. Keturunan itu bukan satu generasi. Betul. Cicit, cucu, cicit dan seterusnya itu adalah keturunan. Muhammad Al-Fatih keturunan ke-7 dari Ertugrul. Masanya jauh lebih panjang. Kalau kita ingin jadi bintang, lelah kita. Imam Al-Ghazali kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Itu malah bukan generasi keturunannya, melainkan lintas keluarga. Artinya manakala yang diharapkan, yang diinginkan, yang dirisaukan, yang sungguh-sungguh ingin diwujudkan itu adalah keinginan yang berkenaan dengan menghidupkan kembali, menumbuhkan kembali, meraih kembali, mewujudkan kembali kejayaan Islam, maka kita bukan hanya berpikir satu generasi, kemudian yang kedua bukan hanya berpikir bagaimana agar yang jadi bintang itu anak saya, tetapi yang kita pikirkan adalah agar dimanapun kita berada, apapun yang menjadi tugas kita, apapun ladang amal soleh kita, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya tidak ada hubungan dengan agama ini sama sekali, maka itulah pos penjagaan kita yang kita perlu kokoh memeganginya, anak-anak kita perlu kokoh memeganginya, dan dari generasi ke generasi semakin baik. Kalau semisal Muhammad Al-Fatih ketika memimpin peperangan, Syamsuddin mendoakan dan mengawasi, memperhatikan jalannya peperangan, memberi masukan dan seterusnya. Lalu di tengah-tengah peperangan itu ada yang berpikir, wah enak bener nih kalau nanti menang ini yang dapat nama siapa ini? Jadi kemenangan itu. It means that, itu artinya bahwa yang perlu kita persiapkan itu termasuk yang bagian bikin minuman, yang bagian logistik, termasuk petani-petaninya, semuanya. Jadi bukan hanya profil seorang Muhammad Al-Fatih bukan, gitu ya? Bukan. Karena itulah kalau kita perhatikan sosok-sosok yang sangat melegenda itu, mereka tidak pernah merasa hebat. Mereka itu tawadhu, dan sesungguhnya orang, termasuk yang kita sebut sebagai ikon tadi ya. Yang sebagai ikon tadi itu. Sebagai ikon. Nah, hari ini yang terjadi sebaliknya. Dulu Masya Allah mereka itu takut dipuji. Takut dipuji. Hari ini nggak dipuji, mereka marah. Saya jadi ingat Mas, katanya ada yang bilang kalau apa itu topinya, bukan topi ya, apa itu? Kopiah, sesuatu yang melilit di kepalanya turban. Muhammad Al-Fatih, turban. Itu kan bukan kayak yang kita pakai ini ya. Betul. Kalau tidak salah dari kain kafan. Kain kafan, betul. Kain kafan. Karena itu ukuran turban pada tiap orang bisa berbeda karena sesuai dengan kebutuhan. Itu ngapain itu? Nah, ini menarik lagi. Sekali lagi bahwa ini sebagai pengingat yang hidup, pengingat yang dibawa kemana-mana, reminder bahwa ente kalau cari itu tahta rugi berpayah-payah, iya kan? Betul. Yang ente perlu cari itu loh. Kalau ente sudah dibungkus sama yang kain ente pakai itu. Nah, berarti kalau yang mau niru Muhammad Al-Fatih harus pakai ini ya, harus pakai apa? Spiritnya seperti itu. Kalau niru doang coba masuk ya. Saya jadi teringat ada 3 perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai perkara yang binasakan. Artinya ini default. Kalau Rasulullah katakan ini, jadi siapa saja di antara kita, na'udzubillah min dzalik, kok terkena 1 dari 3 penyakit ini,
maka binasa dia. Walaupun dia tampak berjaya. Salah satunya adalah yang ketiga, ujub, membanggakan diri. Membanggakan diri. Nah, tapi saya pikir-pikir, saya renung-renungkan, ujub yang dicela oleh Rasulullah itu masih keren. Maksudnya dibanding ujub yang hari ini ada. Ujub itu merasa lebih baik. Ujub itu membanggakan diri. Jadi kalau di dalam hadis itu kan berkenaan dengan orang yang telah melakukan kebaikan. Kan banyak, sebentar Mas, kan ya saya pernah di psikologi lah. Nah, itu kan diajarkan tuh, momennya kalau hebat itu kalau bilang saya pasti bisa gitu kan. Bahkan sampai ada lagunya I know I can dan semacam. Iya. Apakah, mohon maaf ini, apakah itu masuk dalam kategori semacam ujub atau bagaimana? Pasti bisa, bukan berkenaan dengan ujub, tetapi ini kaitannya bahwa dia melampaui hak, dia telah melampaui hak Allah. Sedangkan besok pagi dia masih hidup atau tidak saja dia tidak tahu. Bagaimana dia memastikan. Jadi kalau itu tadi termasuk penyakit-penyakit berpikir. Dan penyakit berpikir itu sangat banyak. Sangat banyak penyakit-penyakit berpikir. Saya sering katakan yang kita perlukan itu bukan berpikir positif. Bukan. Sekarang ini contohnya orang kalau positif malah takut loh. Positif corona. It means that positive is not always positive. Yes, that's right. Iya enggak? Nah, saya teruskan lagi. Ujub itu tadi, ya? Kalau pada asalnya ujub itu dia sudah berhasil melakukan sesuatu. Dan ini memang pencapaian yang superlatif, katakanlah bahkan superlatif. Orang lain saja sudah kagum. Wow, keren. Jarang-jarang yang bisa gitu. Atau bahkan memang bukan hanya jarang-jarang. Seumur-umur cuma dia aja. Lalu dia mengatakan, gile, ternyata gue bisa nih. Membanggakan diri. Ini termasuk perkara yang binasakan. Begitu dia membanggakan diri, hilanglah prosesnya untuk semakin baik. Hilanglah proses untuk berbenah, bahkan dapat menggelincirkan kepada takabur, menyombongkan diri di hadapan makhluk, atau bahkan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub yang tadi diingatkan oleh Rasul untuk diwaspadai. Hari ini. Jadi sudah berprestasi. Ujub itu aja nggak boleh. Lalu bagaimana? Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Mau membangun peradaban Islam. Dari mana jalannya? Kalau kita mendidik mereka, menyiapkan mereka tidak dengan cara Islam, sedih saya. Nah, kalau terus diajari anak-anak kecil, diajari luar biasa, gitu gimana itu? Itu yang saya maksud. Sedih saya. Ke beberapa sekolah-sekolah itu pagi-pagi. Mereka belum ngapa-ngapain. Belum berprestasi apa-apa, ditanya. Siapa yang hebat? Katakan saya. Belajar juga belum. Kadang juga ngomongnya ini ya, tidak sesuai nadanya. Saya. Nah, dan banyak lagi lainnya. Saya jadi ingat. Ada orang, ini orang tua. Ini agak beda-beda kasusnya, tapi perlu sama-sama menyedihkan dan dekat-dekat dengan ujub juga. Ada orang yang ini saya ceritakan bukan ujubnya. Orang tua, masya Allah, sudah sepuh. Waktu sholat jamaah, mau sholat biasa, imamnya mengomando untuk merapikan shaf. Lalu Pak Tua ini mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, dan nggak ada yang dikerjakan. Ya cuma gitu aja jawab. Anak-anak ini yang dirapikan softnya itu ya? Iya. Makmumnya bilang sami'na wa ata'na. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Setelah selesai sholat, tanyalah ke Pak Tua ini, Pak, jenengan ini, Bapak ini, kok tadi waktu imamnya bilang begitu, kok jawab sami'na wa ata'na, kenapa? Langgi ngoten toh? Ya kan gitu toh? Kok malah Bapaknya nggak tahu? Oh lah ya itu Pak, makanya saya perlu diajari. Itu kok Bapak bilang gitu, kenapa? Lagi ngoten niku. Lah ya memang begitu. Kalau ada imam nyuruh yang mengucapkan kayak gitu tadi itu, terus
terus kita itu disuruh menjawab, disuruh jawab sami'na wa ata'na. Nah, habis itu ngapain Pak? Ya habis itu sholat. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu Pak Tua ini melakukan ketaatan tidak? Ya enggak ya. Ketaatan. Ketaatan. Karena yang dia tahu adalah itu saja. Oke. Dia kan nggak tahu. Artinya sami'na wa ata'na itu apa? Sami'na wa ata'na itu artinya apa? Gitu kok? Ya nggak tahu. Artinya kan ya yang sebatas saya tahu itulah yang harus saya lakukan. Pokoknya begitu diperintah itu, mengucapkan itu ya sudah gitu nggih. Maka sedih saya. Mungkin ini nggak komplit tapi itu saya sering saya kadang jumpai anak-anak itu tahu nggak bahasa Indonesia, anak-anak di negeri kita yang sematawayang, yang kita cintai, kita sayang sekali semakin banyak kita ini. Seharusnya paham lah yang tahu ya. Tahu. Anak-anak ditanya, mana rapimu? Sambil garuk-garuk tengok kiri kanan. Ini rapiku, tapi nggak ngapa-ngapain. Ini rapiku. Kesedihan macam apa yang harus ada pada diri kita? Allah. Dan kalau ada orang nggak sedih, itu lebih menyedihkan lagi. Artinya pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyiapkan peradaban Islam itu merasa bangga dengan keberantakan ini. Loh, anak-anak nothing to do. Berarti lebih bagus mana dibanding kakek-kakek yang nggak tahu tadi? Iya. Artinya kita sedang mengajari anak-anak untuk merasa sudah melakukan sesuatu hanya dengan menjawab, hanya dengan mengatakan. Nah, jadi ini artinya mereka belajar berbangga atas apa-apa yang tidak mereka lakukan. Jadi kalau dilihat dari situasi sekarang yang orang banyak belajar di rumah, ini berarti pendidikan malah sebenarnya mendapatkan momentumnya. Menemukan momentumnya. Karena itu kita kalau orang tuanya siap. Allah. Kalau nggak siap ya siapkan. Disiapkan, oke. Banyak orang tua yang bingung, Ustaz, gimana? Apa yang saya lakukan ketika saya harus mendidik anak dengan tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Jadi dulu itu mungkin nganggapnya nggak didik dia ya? Loh, selain itu pertanyaannya, lu apa anak itu lahirnya melompat, nggak pakai proses dalam kandungan itu? Lu mengandungnya aja kan sudah 9 bulan kan? Betul. Artinya ini adalah peringatan awal. Mak, sebentar lagi aku lahir loh. Dan sebentar itu 9 bulan. Tenang aja lah dulu. Bayi, nggak ada bayi langsung minta es krim, nggak ada. Bahkan mungkin waktu milih pasangan juga sudah terjadi proses itu ya. Nah, artinya jika melihat keadaan kita sekarang ini, kita perlu menata. Kita perlu menata. Memang peradaban itu masih jauh, tapi kita perlu menata anak-anak kita, generasi cucu kita, jadi anak-anak kita agar dapat mempersiapkan cucu kita dengan lebih baik. Dan ini diantara faedah, diantara pelajaran dari doa yang kita senantiasa ucapkan, senantiasa kita mohonkan, Rabbana hablana min azwajina. Jadi sebelum cara anak-anak perlu diperbaiki dulu. Walaupun ini doa, di satu sisi ini doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahu saya itu anak-anak TK sudah pada doa ini, Mas. Anak-anak TK pun sudah berdoa, gitu ya. Saya kemarin diberitahu sama guru TK loh, ternyata sudah diajari siap nikah ya. Masya Allah. Cuma masalahnya adalah yang dianggap pernikahan terbaik itu seperti apa? Jangan-jangan untuk bahagia pun harus jalan-jalan ke negeri-negeri yang jauh baru bahagia. Padahal harusnya bahagia itu adalah saat berjumpa dengan keluarga. Masya Allah. Nah, kita teruskan kembali gitu ya. Jadi kalau berkenaan dengan ujub ini, mohon maaf, saya jadi ingat anak-anak muda yang senang banget begitu pasang status di like. Wow, keren loh. Yang like 100. Apa artinya? Peradaban Islam masih jauh. Jadi dalam tanda kutipan kita Mas, kita kan dakwah. Kan kalau dakwah itu dalam tanda kutip, tanda berhasil kan kalau yang view banyak, yang like banyak, yang nge-share banyak. Lah apa gunanya kita punya medsos kalau mohon maaf nih yang like nggak banyak? Iya. Gimana itu?
Di situ pula orang sering rancu antara riya dengan syiar. Kita kalau umroh itu niat nggak boleh dalam hati kan. Bahkan bagian dari syiar itu pakaiannya pun kan udah jelas pakaian umroh. Iya betul. Nggak boleh kita pakai pakaian batik gitu ya. Iya, udah ini kayaknya udahlah biar nggak riak, saya pakai pakaian biasa aja dah, pakai celana jeans, pakai apa namanya kaos singlet, kan nggak. Artinya kita melakukan sesuatu yang memang announce, mengumumkan, yang memang kita memberitahukan. Tetapi titik perbedaannya ialah syiar itu bagaimana menjadikan orang lebih bersemangat. Syiar itu urusannya ialah bagaimana agar orang itu lebih tergerak untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk lebih taat pada Allah Azza wa Jalla, untuk lebih memuliakan, mengagungkan segala yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan bukan berpusat pada dirinya. Jadi banyak like, tidak banyak like, tidak mengurangi kesungguhan kita untuk dakwah. Nah, karena ada Nabi yang bahkan tidak punya satupun pengikut. Nah, dan dengan kata lain, kalau kita itu masih urusannya ke sana, peradaban masih jauh. Peradaban masih jauh. Sebab jika kita perhatikan di masa Rasulullah Muhammad SAW, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini senantiasa yang dirisaukan, yang digelisahkan, yang ditanya kabarnya adalah Baitul Maqdis. Jadi kalau yang kita pikirkan cuma berfoto di depan Dome of the Rock, lalu dicetak besar-besar dipasang di ruang tamu, bukan. Kita semua harus memiliki keinginan, karena hanya 3 masjid yang kita itu boleh berpayah-payah, mengumpulkan segenap uang dan tenaga agar bisa sholat di sana, khusus semata-mata untuk ibadah. Kalau masjid-masjid lain tidak boleh, tidak boleh. Kita mengkhususkan berpayah-payah hanya agar dapat sholat di sana. Kecuali ada hal-hal lain yang tidak semata-mata soal ibadah. Tapi 3 masjid ini memiliki kekhususan. Itu pun kita itu perlu berusaha memikirkan, berusaha risau. Kalau kita itu tenang melihat Baitul Maqdis masih tidak ada dalam genggaman, itu artinya kita masih berada pada posisi lemah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna sholatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurru aziz. Tetapi kita tidak bergenit-genit. Tidak bergenit-genit, apalagi hanya bergembira dengan orang sibuk membicarakan. Nah, berkenaan dengan itu, wallahu a'lam bishawab, saya merasa, saya memikirkan, saya mencoba memperhatikan, Masya Allah, kalau kita memang hendak menyiapkan generasi, menyiapkan anak-anak kita, agar anak-anak kita itu, atau cucu kita, atau cucu kita, sekali lagi mari kita ambil pelajaran. Imam Al-Ghazali ini lintas generasi dan lintas keluarga. Artinya yang mampu mewujudkan itu bukan keturunannya. Dan waktu itu juga belum tampak ya nanti siapa yang... Belum tampak. Nah, agak berbeda halnya dengan Ertugrul. Memang menyiapkan garis di keluarganya, mewariskan betul-betul ini di keluarga dan pasukannya dan tentaranya. Yang tentaranya ini bukan cuma tentara rekrutan, memang tentara yang sifatnya kader, gitu ya. Dan mereka semua itu mengilmui. Mereka itu ditumbuhkan kemauannya, kesungguhannya agar semua itu menjadi ghazi fi sabilillah. Nah, jadi ada proses pewarisan yang sifatnya bergenerasi dan sifatnya linear yang sifatnya vertikal ya, dari Ertugrul ke Utsman Bey terus hingga ke Muhammad Al-Fatih dan kemudian generasi-generasi berikutnya. Nah, pelajarannya buat kita apa? Bahwa proses untuk mencapai itu tidak cukup hanya dengan satu generasi. Dan penyiapan generasi ini
kalau hubungannya dengan keluarga, apakah memang, apalagi dengan situasi seperti sekarang Mas tadi, penyiapan keluarga-keluarga ini apa yang harus diperhatikan? Nah, mari kita tidak lepaskan dari Baitul Maqdis, tidak lepaskan dari Baitul Maqdis. Yang di dalam pembicaraan mengenai Baitul Maqdis itu tidak bisa tidak kita harus menengok di dalam Quran surat Al-Isra, ayat berapa ya seluruhnya, karena itu adalah satu surat yang secara utuh berkenaan dengan ini semua. Dan pembicaraan mengenai Baitul Maqdis itu hanya bagian awalnya saja. Bagian awal saja. Satu ayat saja. Dan ini dalam riwayat Ibunda Aisyah dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini surat yang sangat penting. Artinya itu bukan hanya dibaca itu ya. Maksud saya dalam kaitan dengan ini karena beliau itu tahu maknanya, karena beliau itu bukan hanya tahu maknanya tapi betul-betul merasakan maknanya. Maka perulangan itu sesuatu yang bermakna itu ketika ada perulangan, apalagi kemudian merenunginya lebih mendalam, mentadaburi, dia akan lebih kuat lagi, lebih membekas lagi. Sehingga dengan demikian seluruh langkah-langkah kita yang ada itu di ayat-ayat berikutnya harus pula kita perhatikan. Tidak akan lahir peradaban itu, tidak akan bisa kita menegakkannya kalau kita, anak-anak kita adalah generasi yang masih suka bilang ketika emaknya meminta tolong. Na'udzubillah. Ini kan serupa dengan itu ya. Jadi semacam ada profil pribadi, keluarga, generasi yang dalam tanda kutip ideal untuk contohnya pembebasan Baitul Maqdis di surat Al-Isra. Yang itu harus kita gali, harus kita rinci satu-satu, harus kita renungi dan kita coba bagaimana mewujudkannya di keluarga, bagaimana mewujudkannya dalam pendidikan. Khusus mengenai anak, dan sebenarnya bukan khusus mengenai anak, ada yang patut kita renungkan. Masya Allah. Ini surat Al-Isra ya berarti. Surat Al-Isra ayat 64. Sebentar. Bacanya jadi sedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum. Saya ulangi lagi. Wa syarikhum fil amwal wal aulad. Nah, yang ingin saya garis bawahi sini. Wasyarikhum, dan berserikatlah. Tapi poin awal adalah wastafziz. Hasunglah, bikin mereka gelisah. Ini kaitannya dengan apa? Pintunya syaitan. Ketika syaitan minta dispensasi pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda, menggelincirkan anak-anak manusia ini, anak-anak Adam, maka jalannya ialah menghasung. Wastafziz man istata'ta. Hasunglah sekuat kamu. Hasunglah itu bikin mereka gelisah. Nah, dalam urusan apa? Berserikat dalam dua urusan. Fil amwali wal auladi wa'idhum. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tapi kita tengok sini. Wastafziz. Dua apa menyebutnya? Dua medan utama, dua area utama yang kita perlu berhati-hati, perlu kita renungi, perlu kita tata kembali sepanjang zaman. Dua ini pintunya. Pintu godaan utama syaitan tadi ya. Syaitan itu mengelabui, memberikan janji-janji. Jadi kata kuncinya ada wastafziz. Kemudian berikutnya wa'idahum, janji.
Kemudian kita harus ingat itu semua ghurur. Nah, ini kata kuncinya. Jadi menggelisahkan itu bagaimana? Kan Allah suruh kita takut. Ya kan? Yeah. Wal yakhsha. Kan hendaklah takut. Takut di sini adalah takut yang takut dalam keadaan aman, takut yang buat kita berhati-hati. Tapi wastafziz, membuat kita itu gelisah ialah dengan mendatangkan hal-hal yang ini sesuai dengan keadaan orangnya. Kalau orangnya itu misalnya, ibu-ibu, saya mau tanya nih, kebayang nggak sih? Dulu belum punya anak kemana-mana bebas. Dulu belum punya anak bisa ngelakuin macem-macem. Setelah punya anak kira-kira yang terjadi apa? Ibu-ibu pengen nggak tiap hari suntuk ngurusin anak melulu? Ini termasuk yang namanya penggelisahan tadi ya, wastafziz. Nah, sehingga akhirnya orang lebih sensi. Repot sedikit kapan waktunya buat diriku sendiri. Nah, tapi ada yang nggak bisa dikena dengan ini. Gitu aja kok yang dipikirin itu. Maka didatangkanlah yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ibu-ibu sudah yakin kalau anaknya pasti baik. Itu seolah-olah bermiripan dengan perintah untuk memiliki khasyah wal yakhsha. Jadi kayak mamanya, Bapak Ibu yakin kalau anaknya cuman diajari agama bisa hidup gitu. Nah, tetapi nanti titik perbedaannya ialah kalau wal yakhsha itu memang terus-menerus kita berusaha ke sana dan kemudian jawabannya falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Tapi andai kan belum sampai ke yaqulu qaulan sadida, falyattaqullah, maka kita cari jawabannya pada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini seperti obatnya wastafziz tadi ya. Tetapi kalau di yang menggelisahkan tadi kan kemudian dikasih wa'idahum, dikasih janji kepada mereka ini. Janjinya setan ini berarti. Janji. Jadi dibikin gelisah terus dan dikasih janji palsu. Ialah mematikan khasyah. Mematikan khasyah. Mematikan khasyah. Jadi ngapunten ini berarti seakan Allah Ta'ala ingatkan kalau khosyahnya itu makin tipis, berarti itu caranya salah. Okay. Walaupun kayaknya bikin kita happy. Jadi ibu-ibu pengen nggak formula cara yang sudah terbukti proven for the 1,000 years, sudah beratus-ratus tahun. Saya jamin dah kalau ibu lakuin ini, ibu menjalankan ini pasti. Ini berarti dia sudah masuk pada titik di mana khosyah itu dihapus, dihilangkan. Karena memastikan tadi itu. Memastikan dan membuat dia tenang untuk sesuatu yang kita tidak boleh tenang. Oke. Karena perintahnya tadi wal yakhsha. Wal yakhsha. Wal yakhsha bukan berarti takut yang setiap hari was-was. Nah, ini adalah takut yang membuat kita waspada, takut yang membuat kita berbenah, takut yang membuat kita melakukan evaluasi, dan itu berarti kita tidak boleh memastikan pasti. Kalau saya yakin bisa, pasti bisa. Itu berarti khosyahnya hilang. Semakin tidak ada khosyah, maka akan semakin tidak punya alasan untuk takwa dalam urusan mendidik anak. Takwa dalam urusan mendidik anak ialah kita berusaha bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Yang dimaui oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini apa sih? Yang harus saya lakukan ini apa sih? Jadi memang tugas tiap orang tua nih memastikan, mengilmui gitu ya. Berusaha mengilmui. Berusaha, bukan memastikan ya, mohon maaf. Berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai atau memiliki ilmu yang benar dalam mungkin jadi pribadi orang tua sesuai agama gitu. Sesuai tuntunan agama. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk semakin dekat dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mendidik anak, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mendidik anak, dan yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk di antara cacat dalam soal iman, dalam soal keyakinan bahwa sebaik-baik kalam adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada orang mengatakan, Ustaz, kan kita bisa mengambil esensinya saja, kita kan bisa menyampaikan dengan cara yang lebih positif. It means that, itu artinya bahwa dia yakin bahwa Quran itu negatif. It means that dia merasa bahwa we need something better, kita memerlukan sesuatu yang lebih baik. Berarti dianggap Quran kurang baik. Quran dan tuntunan yang kita disuruhkan falyattaqullah itu masih perlu diperbaiki. Nah, karena itulah kita perlu pilih. Karena ada pertanyaan, loh apa bedanya? Kan itu kita juga disuruh takut. Ini kan sudah benar. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan lain masa kita bisa berbincang lebih khusus mengenai istilah-istilah itu ya, untuk memilah. Ya. Jadi secara sederhana pada pokoknya kalau kemudian kita itu dibikin gelisah, tetapi setelah dibikin gelisah itu dikasih formula yang memastikan, dan apalagi yang dapat memastikan itu justru trenernya, justru narasumbernya, memastikan apa yang akan didapat. Gitu ya. Ada hal-hal yang kita harus pastikan, yakni apa-apa yang dipastikan oleh Allah. Betul. Jadi yang dipastikan oleh Allah benar, kita yakini, pastikan ini benar. Ya. Tetapi kalau kemudian ini ada orang memberikan formula, yang dengan formula itu orang menjadi tidak ada lagi khosyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lagi berhati-hati dalam urusan mendidik anak, sehingga dia mengatakan, ya kita jangan terlalu sempit lah, seolah-olah agama ini terlalu sempit. Padahal Masya Allah, agama ini terlalu luas untuk dikatakan sempit. Beberapa kali saya merasa gemes ketika orang mengatakan, Ustaz, kita kan nggak boleh jadi muslim yang berwawasan sempit, kita kan harus terbuka. Mohon maaf, terbuka itu maksudnya gimana? Kita harus mau membuka diri, jangan hanya membaca buku-buku teks normatif agama. Wah, grogi juga saya. Berarti ini udah berapa kitab dia khatam ya? Karena teks agama yang normatif. Nah, gali punya gali, tanya punya tanya, ternyata Masya Allah, yang dimaksud wawasan pun tak seberapa. Saya bukan mengatakan saya memiliki wawasan luas, tidak, masih sangat jauh. Agama pun istilah-istilah elementer, bukan istilah-istilah fundamental, tak tahu. Saya jadi ingat ini Mas, ada beberapa, tadi kebetulan juga ada pertanyaan menarik dari beberapa teman nih, psikologi tentang, kan ada juga pertanyaan, kadang agama itu nggak psikologis. Terus nanti kan teori-teorinya memang sebagian ya, kita nggak bisa bilang semua ya, sebagian bertentangan, kalau kata beliau tadi sebagian besar bertentangan dengan agama. Nah ini gimana nih, sebagai orang tua kan namanya ilmu parenting itu kan banyak tuh. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh satu keluarga? Nah, Masya Allah. Apa ini awalnya, apa ini harusnya? Ini jadi mengingatkan kita. Saya mau taruh tadi di Al-Qur'annya ini. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Tadi yang sudah meminjami Al-Qur'an jadi ingat ini. Dari Al-Isra ini kita perlu kita perlu bergeser ke Quran. Ini yang di rumah bisa menyiapkan mushafnya ini sebaik-baik referensi. Tadi Al-Isra dicatat ya. Nah, lalu kita menginjak berikutnya ke dalam surat Al-Kahfi. Gitu ya. Sebentar. Nah, ada ungkapan yang menarik ini. Ketika menyebut orang-orang yang berbicara dengan dzannya, ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim
Kalimat depannya kok sudah bikin gemeter ini. Iya, quluna illa kadziba. Al-Kahfi ayat berapa ini ya? Ayat 5. Ayat 5. Ya, okay. Al-Kahfi. Ya. Nah, min afwahim, bukan lisan. Kalau bahasa Indonesia agak kurang bisa merasakan gitu ya. So Jawa Timuran apa nih? Itu ada orang-orang, tidak enak saya mengungkapkan itu ya. Tapi min afwahim itu apa? Ungkapan yang kasar. Maksudnya, pertama, sesuatu yang sifatnya dhanni, padahal banyak hal yang bahkan orang yakin itu bukan dzan, jika itu menyelisihi dari kitab Allah dan as-sunnah ini, kita yakin itu dzan. Coba, gimana coba caranya? Jadi walaupun itu disebut ilmu mamanya, penelitian, riset, formula, tadi. Mari kita jujur. Apakah semua teori dalam psikologi itu memang berbasis riset? Oke, enggak. Iya, betul. Bapak kesehatan mental, Sigmund Freud, matinya karena sakit mental, depresi. Kemudian bunuh diri, walaupun orang mengatakan dead by choice, mati atas pilihan sendiri. Alias tapi kan ya gue dibunuh dong gitu kan. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Artinya ini dead by choice. Tapi sebabnya apa dia memilih mati itu dead by choice? Depresi. Nah, kita tidak bahas terlalu jauh ke sana. Artinya saya bukan mau mengajak skeptis. Saya ingin senantiasa berusaha menegakkan sikap untuk tidak tafrid dan tidak ifrat. Nah, dalam kaitan dengan ini, misalnya ketika dia mengatakan teori-teori tentang Oedipus kompleks, Elektra kompleks, yang itu diimani. Kenapa saya katakan diimani? Karena nggak ada bukti risetnya. Even a single research, bahkan satu riset pun tidak ada. Tapi orang meyakini ini seolah-olah Syekh Freud itu, ya kan tua juga dia. Seolah-olah apa yang dikatakan Freud ini pasti benarnya dan tidak terdapat kemungkinan salah. Padahal harusnya kalau betul ilmiah kita harus cek validitas dan reliabilitasnya. Nah, tapi kembali lagi, ini wilayah terlalu jauh. Artinya yang perlu menjadi bagian kita ialah dalam urusan mendidik anak, falyattaqullah. Jadi orang tua harus terus-menerus berusaha sebaik mungkin mendekat kepada agama ini. Semakin sesuai dengan agama. Agama itu pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya yang sungguh-sungguh ilmu. Karena apa yang dikatakan oleh manusia sebagai ilmu ini nggak semuanya juga ilmu. Ada yang sebenarnya asumsi saja, tidak lolos uji. Nah, yang kedua, dalam menyikapi apapun itu, maka sikap yang perlu ditegakkan ialah amma ba'd wa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan untuk itu kita perlu memahami apa maksud dari Al-Qur'an itu, bukan mereka-reka, bukan menebak-nebak, mencocok-cocokkan sesuai dengan kemauan. Karena kalau itu yang terjadi, maka walaupun dia membaca Al-Quranul Karim, tetapi dia semakin menjauh dan tidak mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim ini. Dan itu sangat rawan terjadi. Hari ini saja kita semakin asing dengan beberapa konsep mendasar. Nah, konsep mendasar itu apa? Misalnya rahmatan lil alamin. Sekarang ini kan maknanya menjadi seolah-olah keras terhadap saudara sama muslim, peringisan terhadap yang lain. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, harus kembali ke dalam surat Al-Isra.
Rasulullah Muhammad SAW itu diutus tidaklah diutus kecuali bukan rahmatan lil alamin di sini redaksinya. Basyira wa nadhira. Artinya bukan cuma kabar gembira. Bukan cuma kabar gembira, tapi ada nadhirnya ya, peringatannya. Nah, tapi kembali lagi artinya bahwa kalau kemudian kita baca ini, setelah itu kita cari nih, atau malah sebaliknya kita yakin dengan teori psikologi, ini kecerdasan emosi, lalu kita cari nih, kan agama ini sudah dengan ilmu pengetahuan, tapi dia lupa yang dianggap ilmu pengetahuan tadi itu bener nggak? Betul. Pisau analisisnya kan seharusnya agama, lalu dicarilah hadis-hadis. Oke. Menarik. Berarti pisau analisis itu agama berarti standar memangnya nggih Mas nggih. Keluarga yang bener, keluarga yang beres, komunitas yang bener, komunitas yang beres dan sampai nanti ke negara yang benar itu harusnya merujuk ke Quran dan Sunnah ngoten nggih. Harusnya kepada Al-Qur'an dengan pemahaman yang sesuai dengan cara memahami yang benar. Yang sesuai. Dan mari kita ingat, kita ambil pelajaran betapa setiap kali kita membaca Al-Quran kita dituntunkan untuk ta'awud. Ini pasti benar, la raiba fi. Betul. Tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi kalau kita salah dalam proses memahami, salah dalam memperlakukan Al-Quran, salah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran kita pegang, Al-Quran kita pikul sebagaimana keledai itu memikul beban-beban, kitab-kitab bahkan. Kitab-kitab. Nah, tetapi nggak paham isinya. Tidak paham, dan kalaupun paham, na'udzubillah min dzalik, sebagaimana orang-orang Yahudi itu mereka paham, mereka meninggalkan. Kenapa? Karena sikap dalam dirinya itu memang sudah mengagungkan takzim kepada al-masnah. Apa al-masnah itu? Segala sesuatu yang bukan dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang makbul, tetapi ditempatkan seolah-olah sama atau bahkan seolah-olah atau bahkan memang sungguh-sungguh ditempatkan lebih tinggi daripada keduanya. Adapun kalau keduanya dinukil sebagai alat untuk membenarkan, sebagai alat untuk menguatkan, dan dengan demikian bukan sedang menggali kitabullah, bukan sedang menggali tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW, melainkan memperalat keduanya, na'udzubillah min dzalik, untuk pembenaran. Dan hari ini Masya Allah banyak sekali dalam urusan mendidik anak misalnya, saya jadi teringat bahwa di antara yang memalingkan anak dari fitrahnya itu ialah ketika anak sudah mampu memberikan bayan, hatta yubayyina anhu lisanuhu, sampai lisannya itu mampu memberikan bayan, sampai dia mampu memberikan bayan dengan lisannya. Jadi artinya anak itu sebenarnya baik ya? Baik. Fitrah itu bermakna tauhid ya, tauhid, berarti ya iman. Clear ya ini ya. Karena dalam hadis-hadis, seluruh hadis dan bukan cuma satu hadis, seluruh penyimpangannya berkenaan dengan akidah, dan dalam beberapa hadis dinyatakan secara jelas bahwa adalah fitrah adalah Islam. Kemudian dalam sejumlah hadis kata fitrah itu diganti, artinya sinonimnya adalah millah. Sehingga dengan demikian tidak dapat kita maknai dengan sesuatu selain iman. Kemudian fitrah itu bukanlah semakin lama semakin kuat, sebagaimana hadis-hadis sahih menunjukkan kepada kita, melainkan semakin lama cenderung semakin lemah, semakin berbelok, semakin berbelok, kecuali kalau kita jaga. Nah, ada tiga yang belokkan: lisan, kemudian urusan-urusan fisik yang Rasulullah sebut khusus sebagai fitrah, yang maknanya jika kita jaga bukan berarti fitrah kita pasti baik, tapi kalau tidak kita jaga pasti fitrahnya rusak. Tidak dijaga malah fitrahnya rusak. Tidak dijaga pasti rusak. Jadi ini sebenarnya termasuk tugas penting orang tua maupun pendidik di sekolah, kalau itu anak di sekolah. Menjaga fitrah anak ini. Menjaga fitrah. Nah, tapi kaitannya dengan ini tadi adalah bayan tadi. Yang kaitannya dengan perbincangan kita sebelumnya, hatta yubayyina anhu lisanuhu,
sampai lisannya itu mampu memberikan bayan, penjelasan. Ini sebenarnya menarik untuk kita bahas terlebih khusus, tapi mungkin lain waktu kita bincang mengenai ini. Nah, berkenaan dengan bayan ini kita perlu tahu dulu bayan itu apa. Kita tidak bisa berpanjang-panjang, tapi bayan itu ada dua macam bayan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam Ar-Risalah, yakni bayanul lughawi, penjelasan secara lisan, perkataan dengan lisan, dan bayanuddin, gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mengingat, kenapa kita perlu menyebut perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala ini memudahkan kita untuk membahas manakala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayan lasihran. Sesungguhnya di antara bayan, penjelasan itu sungguh-sungguh merupakan sihir, lasihran. Nah, apa artinya? Bukan agar kita itu mempelajari public speaking. Padahal kayaknya dalilnya teman-teman public speaker itu ya. Penting nih kita belajar public speaking. Kembali ke sana kepada makna awalnya. Ini sebenarnya hadis ini pujian apa peringatan ini? Lasihran tadi itu. Peringatan, celaan terhadap orang yang berbicara dibuat-buat. Karena celaan itu nanti banyak sekali. Nah, sehingga dengan itu kita dituntunkan untuk sederhana dalam berbicara. Kemudian kita berhati-hati. Dan ini anak-anak sudah perlu kita ajari. Jangan mudah terpukau. Kemudian yang kedua, ketika anak terpukau perlu kita urai. Yang menarik apanya? Yang hebatnya di mana? Nah, kemudian yang penting juga ialah kapan disebut sihir itu, di antara maknanya ialah manakala bayanuddini bayanul lughawi, penjelasan dengan lisan itu membuat orang berpaling, membuat orang menjauh, membuat orang bergeser dari bayanuddin, sehingga terbentuklah subhat. Dan kita tahu bahwa yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang merusak agama pada diri seseorang atau segolongan orang atau satu kaum ini cuma dua. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Masalahnya adalah kita saksikan hari ini anak-anak banyak diajari dengan syahwat-syahwat juga. Padahal kalau namanya syahwat itu tidak semuanya jelek. Maksudnya tidak semua jelek. Jika itu ditata, jika itu dididik, jika itu diarahkan, dijalani sesuai dengan fitrah, maka dia baik. Syahwat itu bersifat bawaan, dan kita nggak perlu mengompori, tidak perlu membesar-besarkan pada diri. Anak-anak pasti tertarik, gitu ya. Karena nanti Allah yang menghiaskan, memang zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah yang akan menghiaskan itu. Jadi beda sama fitrah tadi ya. Fitrah itu sama-sama bawaan, gitu. Sama-sama bawaan. Kalau fitrah kita jaga, kalau tidak dijaga maka dia akan melemah dan berbelok menyimpang. Kalau syahwat, kalau nggak dijaga semakin berkobar membesar. Dan syahwat ini salah satu dari dua pintu yang paling potensial untuk merusak. Saya katakan paling potensial karena ketika ini dilakukan betul-betul dengan menjaga fitrah, maka dia menjadi kebaikan. Bukankah di antara jalan yang Allah Ta'ala ridhai, di antara jalan yang Allah Ta'ala sukai, dan itu menjadi penyempurna agama seorang adalah nikah. Nah, artinya ini juga jalan yang berkenaan dengan syahwat, gitu ya. Berkenaan dengan syahwat. Jadi kalau keluarga, orang tua Mas nih, terus kemudian lembaga-lembaga pendidikan memahami petunjuk Allah Ta'ala, ini fitrah nih perlu dijaga nih. Lalu pendidikannya itu sesuai dengan tuntunan fitrahnya, bukan teori sana, bukan teori sini, sesuai dengan Quran, sesuai dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan lahir generasi yang kita berharap. Karena jangan memastikan lagi ya, jangan memastikan ya. Iya. Betul.
Tetapi kita berikhtiar dengan cara seperti ini. Berikhtiar, berupaya dengan sungguh-sungguh dan senantiasa melakukan evaluasi. Terus kalau orang tua ini sudah kadung nikah, sudah ya udah, alhamdulillah sudah nikah. Iya. Alhamdulillah sudah kagungan putra putri, sudah punya anak. Tadi menarik, ada dosen tanya, dosen ngobrol, gimana dengan mahasiswa sekarang ini 22 tahun belum siap ini, belum siap, buru-buru bicara peradaban Islam, buru-buru bicara bebaskan Baitul Maqdis. Lawang dia aja nggak bisa bebas dari kiriman orang tua. Laki-laki 22, 23 masih paring-paring, masih. Ini apa yang harus diperhatikan atau dilakukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada masa yang lebih buruk, tidak ada zaman yang lebih buruk, tidak ada peradaban yang lebih menyesakkan dada kecuali zaman ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Tapi seburuk-buruk peradaban, seburuk-buruk masa itu dan yang disebut sebagai zaman jahiliyah bukanlah zaman ketika ilmu pengetahuan tidak hidup. Tiap tahun ada festival sastra. Berhimpun para penyair-penyair terbaik dari berbagai negeri. Mereka berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Dan mereka bersaing membacakan karya-karya sastra mereka, membacakan puisi-puisi mereka, memperoleh award dibacakan di Ka'bah. Jadi bukan, sebenarnya Makkah saat itu bukan masa bodoh dalam makna tidak ngerti ilmu ya, tapi mereka bodoh dari tauhid. Yang ini kadangkala keliru orang memahami. Dan ini sekaligus berkenaan dengan yang dimaksud bodoh di sini bukan tidak memiliki kemampuan akal, tetapi akalnya tidak dipergunakan untuk memahami, untuk mengenal Allah dan untuk mentaatinya. Ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Jangan sampai kita mengatakan ya kan kita perlu maklum kalau anak-anak seperti itu karena mereka itu sudah balik belum akil. Itu tidak ada dalam istilah fikih. Itu adalah istilah yang mengada-ada di masa sekarang ini. Jadi harusnya balik ya, bukan akil, balik. Akil balik itu sebagian orang mengenal istilah itu, tetapi pengertiannya begini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza aqala sabiyyu idza ihtalama. Idza aqala sabiyyu ihtalama. Apabila telah berakal seorang anak, idza ihtalama. Maksudnya ialah dia sudah bermimpi. Innah apa tadi? Idza aqala sabiyyu idza ihtalama, ihtilam. Jadi apabila sudah berakal seorang anak, artinya dia sudah berakal. Sudah mimpi. Artinya dia sudah mimpi basah. So simple like that. Sesederhana itu. Artinya setelah seorang anak laki-laki bermimpi atau perempuan keluar darah haid, dia sudah dihitung sebagai berakal. Nah, artinya kalau kualifikasinya seperti itu, dia sudah mimpi basah dan tidak gila, tidak pula idiot, maka dia sudah berakal. Sama seperti mobilnya bagus, ber-cc tinggi, kok dipakai jalan pelan, itu yang salah, bukan mobilnya, gitu ya. Nah, yang adalah sopirnya tidak menyiapkan. Begitu pula dalam urusan ini. Nah, kalau kita kembali kepada pembicaraan tadi mengenai pertanyaan, terus gimana anak-anak sekarang itu? Artinya jika masa yang dulu disebut jahiliyah, yang sudah separah itu, perempuan itu bisa digilir oleh siapa saja, oleh banyak orang, dan kalau dia hamil nanti dia milih siapa yang dia sukai untuk menjadi bapak dari anak-anaknya. Di masyarakat yang semengerikan itu, kemudian bisa berubah menjadi sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, dan tidak ada zaman yang lebih baik dibanding zaman itu hingga akhir zaman. Maka artinya kalau kita ingin membenahi keadaan sekarang ini, membenahi semuanya berproses. Saya jadi ingat tadi saya sempat jangan simsalabim gitu ya. Betul. Proses ya. Jadi ingat. Ini sering dinukil dan saya pun beberapa kali menyebutkan ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah Muhammad SAW meminta izin berzina,
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, nanti yang perlu kita gali kan metode-metodenya mengenai tuntunannya lebih banyak. Tapi yang saya bahas bukan itunya. Tapi saya kebayang itu, kayaknya kalau mahasiswa sekarang mungkin ada juga yang cuma mungkin nggak tanya gitu. Dan Rasulullah itu menyuruh mendekat. Mendekatlah. Sampai ini menggunakan dua ungkapan, fatan dan syaban. Mendekat hingga dekat banget, qariban gitu. Walaupun dekat. Namanya bukan fatan ya. Bukan fatan. Tapi ini nggak tahu qariban ini sudah masuk qariban belum ini ya. Nah, ini setelah melalui dialog itu barulah Rasulullah mendoakan. Masya Allah. Nah, pertanyaan kita, Nabi ini kan doanya mustajabah, mustajab. Kok nggak langsung didoakan aja sih? Nah, beliau sedang menunjukkan kepada kita, beliau memberikan teladan kepada kita. This is the way we can do with them, with our generation. Ini adalah cara yang dapat kita lakukan. Dan kita perlu merenung, kita perlu, mohon maaf nih, kita perlu bersedih manakala yang kita pikirkan itu hanyalah memberi nasihat kepada mereka. Hanyalah mengatakan jangan, hanya mengatakan kamu harus begini, hanya mengatakan sesuatu yang betul, memang itu betul. Tetapi kita lupa bahwa akal anak ini harus dihidupkan. Akal pemuda remaja belia ini harus dihidupkan. Sehingga berikut-berikutnya dengan akalnya itu dia mampu mempertimbangkan, menemukan kebenaran. Dia mampu mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan sekelilingnya. Nah, kita juga ingat misalnya bagaimana Nuh alaihissalam. Kenapa sih Allah nggak langsung ngasih keajaiban aja gitu? Tapi disuruh berpayah-payah. Disuruh berpayah-payah. Bikin harus menyiapkan kayunya, membelahnya, melalui masa-masa ketika caci maki olok-olok orang-orang kafir itu semakin menjadi-jadi, dan Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya dan sebagian di antara keturunannya yang soleh, karena keturunan Nabi Nuh ada yang soleh juga, terus melakukan ini, menutup kerisauannya walaupun masih mengharap keselamatan, mendoakan anaknya dan istrinya yang durhaka kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu bangun dulu. Nah, artinya kalau kita ingin mencoba berbenah, kita harus mau berpayah-payah. Jadi ingat tadi ya, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Muhammad Al-Fatih itu tidak lahir tiba-tiba, tapi ada sekian generasi di atasnya. Bahkan mari kita tengok di generasi yang terakhir aja. Salahuddin Al-Ayyubi dengan gurunya. Salahuddin minta nasihat pada gurunya. Saya bayangkan kira-kira manusia sekarang yang sedang bersemangat bicara peradaban gini, kuat gak menghatamkan salah satu saja dari buku yang dibekalkan oleh gurunya? Wah. Ibnu Asakir memberikan bekal buku, yang buku itu langsung tuliskan sendiri dan nggak pakai Google search, nggak pakai MacBook, nggak pakai iman search itu ya. Langsung begini. Wah, hawala. Ditulis bukan dengan pulpen kayak saya begini, walaupun pulpen ini murah-murah semua, gitu ya. Tapi pulpen ini kan bisa nulis tanpa henti. Iya. Itu tidak. Dan itu berpuluh-puluh jilid, lebih dari 60 jilid. Sejauh yang saya tahu sampai 80 jilid, dan tiap-tiap jilidnya itu berapa halaman. Itu baru salah satu buku saja. Artinya kalau kita menginginkan lahirnya sosok cemerlang itu sebentar, tadi bukunya judulnya apa nih? Kali aja ada yang Tarikh nyoba. Ad-Dimashqi. Tarikh Damaskus ya, Masya Allah. Nah,
bacanya berapa lama? Artinya kalau kita takar dengan diri kita. Dengan kata lain, ini baru dari satu aspek saja. Dan itu nggak bergambar ya ini. Kalau buku komik kok 80 jilid, Mas. 100 jilid juga habis. Layoutnya juga nggak sekeren sekarang itu. Ya Allah ya Karim. Nah, artinya yang kita perlukan itu bukan pasukan. Apa nggak perlu pasukan? Iya perlu. Tetapi pasukan hanya dengan mengandalkan latihan fisik, maka pasukan terlatih itu akan dapat memukul dirinya sendiri. Masya Allah, ini sudah azan ini. Masya Allah. Wah, rupanya kita harus segera berbuka. Dan karena itu mohon maaf kita akhiri gitu ya. Tapi kayaknya tadi ini menggantung. Masih asik nih. Iya, iya. Dan saya hanya ingin menambahkan bahwa itu diperlukan oleh komandan dan itu juga diperlukan oleh pasukan untuk memahami betul bukan hanya strategi militernya. Nanti gurunya yang lain menuliskan satu kitab khusus yang judulnya Al-Jihad, khusus panduan mengenai jihadnya. Ini ditulis oleh guru yang lain lagi. Guru yang lain lagi, tetapi sayangnya ini waktu kita sudah tidak memungkinkan. Sudah azan, di HP ini adalah pengingat. Biasanya setengah menit atau beberapa detik sebelum azan, tetapi sayup-sayup di sana sudah kedengaran. Jadi karena itu mohon maaf. Para pemirsa, sahabat Al-Aqsa, relawan, keluarga Al-Aqsa, semuanya kaum muslimin, mohon doanya mudah-mudahan kita semua kaum muslimin di negeri ini dan negeri lain Allah karuniai pertolongan. Mudah-mudahan corona COVID-19 ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ini belum seberapa. Dan mohon maaf kalau ternyata pembicaraan ini mungkin karena begitu gembiranya, bersemangatnya sehingga gembira dalam arti bukan gembira bahwa ini semacam hiburan tidak, tetapi ini sesuatu yang sekarang sedang kita perlu gali. Nah, mohon maaf jika tidak tuntas. Mudah-mudahan dengan ini kita akan belajar semakin gigih dan semakin jernih. Saya kembalikan kepada Mas Fatan. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya. Tafadhal. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Fawzil nanti, Mas Fawzil. Para pemirsa, para sahabat Al-Aqsa sekalian, keluarga besar pecinta Baitul Maqdis dimanapun Anda berada, semoga perbincangan sederhana tadi menjadi pemantik bagi kita untuk meningkatkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, termasuk kita ajak keluarga kita, sehingga semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki sebagaimana tadi doa yang juga beliau bacakan, Allahumma urzuqna salatan fi masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Mohon maaf atas segala kekurangan, matur suwun, terima kasih, jazakumullahu khairan katsir wa bi ahsanil jaza atas segala perhatiannya. Doakan kami semua, doakan para murabitun di Baitul Maqdis, berikan bukan hanya doa, pikiran, kalau perlu harta kita. Bahkan seperti Imratul Imran, anaknya, keluarga kita berikan untuk proses yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu bersama-sama turut membebaskan Baitul Maqdis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat berbuka dengan keluarga tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.